Kembali lagi di channel Seno Oon bersama gua Seno. Kali ini gua akan menceritakan alur sebuah film Indonesia yang diangkat dari kisah nyata berjudul Rumah Nomor 13. Secara singkat, film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang kisah sepasang pengantin baru yang baru saja membeli sebuah rumah mewah. Namun semua menjadi kacau ketika beberapa kejadian aneh mulai terjadi dan mengganggu mereka. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Rumah Nomor 13. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang pengantin baru bernama Kevin dan Naila beserta kedua orang tua Kevin yang sedang OTW menuju ke rumah baru mereka, di mana rumah itu terletak di sebuah komplek bernama Cempaka dan bernomor 13. Di sini tuh darahnya masih seger. Bagus buat paru-paru. Setelah itu setibanya di sana, Kevin pun segera mengajak Naila dan kedua orang tuanya untuk berkeliling dan mengecek rumah mewah yang beberapa fasilitasnya serba otomatis itu. Namun ketika Kevin meminta kedua orang tuanya tidur di kamar yang sudah Kevin siapkan, ibunya pun menolak dan memaksa untuk tidur di kamar utama bersama Naila saja. Nanti mama sama papa tidur di kamar sebelah ya. Gak bisa begitu dong. Sementara itu tak jauh dari rumah baru milik Kevin terlihat sepasang suami istri bernama Julian dan Tita yang lebih dulu tinggal di komplek itu. Di mana Julian dan Tita ini dulunya merupakan teman semasa kuliah Kevin dan sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Cindy yang memiliki kemampuan indigo dan bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Nama siapa sih, seru amat? Sama Putri tuh. Putri. Singkat waktu di malam harinya, Naila pun terlihat tidak bisa tidur karena terganggu oleh suara dengkuran dari ibu mertuanya. Lalu di waktu yang sama Naila pun juga dibuat heran ketika pintu kamarnya tiba-tiba terbuka sendiri seperti ada seseorang yang mendorongnya. Namun ketika Naila keluar dari kamar untuk memeriksanya, Naila pun tidak melihat siapapun. Kemudian di esok harinya ketika Kevin dan kedua mertuanya sedang pergi, Naila pun terlihat menghabiskan waktunya dengan berendam di kolam renang. Namun beberapa saat kemudian keanehan pun terjadi ketika Naila merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Hingga pada suatu hari Julian bersama istri dan anaknya pun terlihat datang ke rumah baru milik Kevin dan Naila itu. Namun setibanya di sana, Cindy pun enggan masuk ke dalam rumah karena melihat sosok yang menyeramkan di dalam rumah baru milik Kevin dan Naila tersebut. Ada om jahat yang gak suka sama sini. Om siapa? Om yang sudah mati. Sampai pada akhirnya Naila pun berhasil membujuk dan mengajak Cindy untuk bermain video game di dalam kamarnya. Namun ketika Naila pergi meninggalkan Cindy bermain video game sendirian, sosok menyeramkan yang tadi sempat Cindy lihat pun tiba-tiba menampakkan diri. Lalu karena Cindy ketakutan dan mencret di celana, Julian pun akhirnya mengajak keluarganya untuk pulang. Sini mau minum nggak? Tante buatin. Singkat cerita, semenjak kejadian di malam itu, kejadian-kejadian aneh lain di rumah nomor 13 milik Kevin dan Naila pun akhirnya mulai terjadi. Di mana kejadian aneh yang paling sering terjadi adalah ditemukannya pasir yang berceceran serta jam dinding yang selalu mati. Bahkan tak jarang sosok menyeramkan itu pun akhirnya juga mulai berani menampakkan diri di hadapan Naila dan pembantunya. Hingga pada suatu malam ketika sedang tertidur, ibu mertua Naila pun tiba-tiba mengalami gangguan aneh. Di mana ibu Naila pun tiba-tiba terbangun dan ngelindur berjalan pergi ke dapur memakan daging mentah yang ada di dalam kulkas.
Hingga di saat dia kembali ke kamar, Naila yang terbangun pun seketika kaget melihat sosok ibu mertuanya yang menyeramkan. Kemudian di esok harinya keluarga itu pun terlihat hanya bisa tertawa mendengar apa yang dialami oleh Naila dan ibu mertuanya semalam. Namun ketika di malam hari ibu mertuanya kembali mendapat gangguan hingga terjatuh dari tempat tidur dan membuat sakit pinggangnya kambuh, ibu mertua Naila pun akhirnya merasa tidak betah tinggal di rumah itu dan memutuskan untuk pulang ke kampung. Mama nggak mau dengar. Kalau bukan dokter Yuda yang ngomong, Mama nggak percaya. Setelah itu Kevin pun terlihat menemui sahabat lamanya yang juga seorang dokter spesialis pengenceritan. Namun di sana Kevin pun mendapat kabar kurang baik karena benihnya dinyatakan kurang subur dan kecil kemungkinan untuk bisa mendapat keturunan. Sehingga karena hal tersebut Kevin pun menjadi merasa kurang bersemangat untuk menanamkan benihnya ke lahan kering milik Naila. Menyatakan kalau kamu lemah. Jadi saya nggak bisa punya anak? Bukan, tenang dong. Singkat waktu setibanya di rumah, Kevin yang merasa kurang bersemangat melakukan pengenceritan pun akhirnya langsung pergi beristirahat. Sementara Naila yang sudah dalam mode tempur dan siap digas pun akhirnya harus kecewa mendapati sikap suaminya itu. Sayang. Akan tetapi ketika mereka tertidur, Naila pun tiba-tiba mendapat sensasi yang luar biasa di sekujur tubuhnya, di mana Naila seperti mendapat kenikmatan dan merasa bahwa Kevin sedang nakal terhadap lahan gundul miliknya. Namun hal tersebut sebenarnya merupakan ulah dari jurik bondol penunggu rumah itu yang sedang melakukan pengenceritan dengan Naila. Kemudian di esok harinya Naila pun terlihat sangat senang dan semakin lengket dengan Kevin. Di mana Naila pun juga menggoda Kevin untuk kembali melakukan pengenceritan nanti malam. Lalu Kevin yang sebenarnya kurang paham dengan maksud dari istrinya itu pun akhirnya hanya mengiyakan dan langsung berpamitan untuk pergi kerja. Semalam siapa ya yang nakal? Sementara itu karena khawatir dengan Naila yang sering diganggu jurik, pembantunya pun sempat berencana memberitahu Naila mengenai apa yang sebenarnya pernah terjadi di rumah itu. Namun hal tersebut urung dilakukan karena mereka khawatir keadaannya akan semakin kacau. Singkat cerita, sepulangnya dari kantor, Kevin pun seperti biasa terlihat langsung beristirahat dan mengacuhkan Naila yang sudah dalam mode siap tempur. Lalu seperti malam sebelumnya, jurik bondol penunggu rumah di nomor 13 itu pun akhirnya terlihat kembali menanamkan benih gaibnya ke lahan gundul milik Naila. Kemudian di esok harinya Naila pun terlihat bangun kesiangan karena sekujur tubuhnya mengalami pegal yang luar biasa. Namun Kevin pun terlihat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan langsung berpamitan karena secara mendadak dirinya mendapat tugas untuk berangkat keluar kota. Aku capek banget. Terus kamu nakal sih. Setelah itu selama Kevin pergi, Naila pun terlihat semakin sering mendapatkan gangguan aneh dari jurik bondol penunggu rumahnya itu. Di mana Naila pun terus saja masih menemukan pasir di atas tempat tidur serta merasa seperti ada seseorang yang selalu mengawasinya. Namun di sisi lain Naila pun juga merasa bahagia karena dirinya sekarang ternyata sedang mengandung. Sementara itu Cindy yang selalu memperhatikan rumah Naila dari rumahnya pun akhirnya menceritakan mengenai sosok penampakan yang ada di rumah Naila kepada ibunya. Namun ibunya pun terlihat tidak mau memperbesar masalah tersebut dan menyuruh Cindy untuk berhenti memperhatikan rumah Naila. Ada om jahat sama Tante Naila. Hingga pada suatu malam ketika sedang tertidur, Naila pun terlihat kembali mendapatkan sensasi kenikmatan yang luar biasa dari jurik bondol penunggu rumahnya. Lalu ketika Naila tanpa sengaja terbangun dan menyadari bahwa Kevin masih berada di luar kota, Naila pun akhirnya mulai merasa curiga kalau yang selama ini melakukan pengenceritan dengannya bukanlah Kevin suaminya.
Kemudian di esok harinya Naila pun terlihat dibuat heran karena melihat perutnya yang tiba-tiba membesar secara begitu cepat. Lalu di waktu yang sama Naila pun juga dibuat ketakutan karena sosok jurik bondol penunggu di dalam rumahnya itu tiba-tiba muncul dan menampakkan dirinya di hadapan Naila. Singkat cerita, karena mulai merasa tidak nyaman dengan rumah barunya, Naila pun akhirnya mencoba memanggil seorang paranormal untuk mengusir jurik bondol di dalam rumahnya itu. Namun karena energi jurik bondol tersebut terlalu kuat dan sudah lama tinggal di rumah Naila, paranormal itu pun akhirnya kalah dan tidak mampu mengusirnya. Setelah itu di sore harinya Kevin pun akhirnya pulang dari luar kota dan Naila pun segera menceritakan mengenai kejadian aneh yang menimpanya selama Kevin tidak ada di rumah. Lalu Naila yang ketakutan pun juga langsung mengajak suaminya itu untuk pergi dan tidur di hotel saja. Namun Kevin pun terlihat tidak percaya dengan cerita dari Naila tersebut dan lebih memilih tidur di rumah karena merasa lelah. Tadi, kita tidur di hotel atau ke rumah mama kamu? Aku capek, Nay. Aku capek. Aku baru pulang. Singkatnya Kevin pun sempat mengajak Naila pergi ke rumah Julian untuk menginap di sana. Namun karena Julian dan keluarganya sedang di luar, Kevin dan Naila pun akhirnya kembali ke rumah mereka. Bagus. Aku capek, Nay. Aku capek. Kemudian di malam harinya Kevin pun akhirnya mengetahui kalau Naila sedang hamil. Namun reaksi Kevin justru membuat Naila merasa kaget karena Kevin malah mempertanyakan siapa bapak dari janin yang sedang dikandung Naila itu. Apa ini? Bayi siapa itu? Jelas ini anak kamu dong, Vin. Tadinya aku juga mau ngomongin soal ini. Setelah itu Kevin pun akhirnya terlihat memberitahu Naila mengenai dirinya yang tidak subur. Lalu Kevin pun juga mengatakan bahwa dirinya belum pernah menyentuh Naila sama sekali dari awal mereka menikah. Lalu setelah mendengar hal tersebut Naila pun langsung terlihat kebingungan dan mulai mempertanyakan siapakah orang yang telah menghamilinya. Jujur, Nay. Semenjak ada masalah ini, aku nggak pernah mau make love lagi sama kamu. Lalu, bayi siapa ini? Singkatnya, setelah sempat terjadi perdebatan, sikap Kevin pun tiba-tiba berubah karena dirasuki oleh jurik bondol penunggu rumahnya. Lalu ketika Kevin dengan brutal memaksa Naila untuk melakukan pengenceritan, Naila yang menyadari kalau itu bukanlah suaminya pun langsung memberikan perlawanan. Sampai pada akhirnya karena merasa terpojok, Naila pun terpaksa menusuk Kevin dengan sebuah pisau. Singkat cerita, Naila pun akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun para polisi pun sempat dibuat kebingungan ketika Naila mengatakan bahwa alasan dia menusuk Kevin adalah karena suaminya itu telah kerasukan jurik penunggu rumahnya. Ibu Naila, Ibu tahu apa yang sudah Ibu lakukan? Dia bukan suami saya, Pak. Di sini tertulis suami Ibu. Sampai pada akhirnya semua fakta pun terungkap ketika pembantu Naila mengatakan bahwa jurik cabul yang mengganggu mereka dulunya merupakan kepala mandor di perumahan itu. Di mana karena mandor tersebut dulunya sering memperkaos para gadis desa, warga pun akhirnya merasa geram dan beramai-ramai membunuhnya. Siapa? Ibu kenal foto ini? Dia ada di sebelah saya. Dan di akhir cerita dengan penuh ketegangan Naila pun akhirnya melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Sayangnya karena bayinya tersebut mirip seperti Grandong, Naila pun seketika langsung histeris. Dan film pun selesai. Itulah Lur, sebagian besar alur cerita film Rumah Nomor 13. Bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini? Dan jika kalian semua mempunyai saran atau rekomendasi film yang menarik, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.